Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Terima kasih Smart Listeners, masih Anda dengarkan Smart Happiness bersama dengan Arfan Pradiansyah dan juga Audrey Juwana. Kita masih membahas tentang apa arti pulang. Anda juga boleh ya sampaikan komentar ataupun respon terkait apa sih arti pulang versi Anda. Silakan ya di 0812 11 12 959 ataupun juga di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Nah, tadi kita masih bicara terkait dengan perjalanan pulang karena kan kalau ngomongin perjalanan pulang, apalagi secara spiritual, ini sangat panjang banget perjalanannya ya Pak Arfan. Dan kita tadi butuh bekal yang matang, dan bekalnya ini nggak cuman sebelum perjalanan, tapi juga di perjalanan harus dimaksimalkan. Apalagi banyak tantangan, banyak godaan, banyak cobaan yang membuat kita ingin menyerah dalam perjalanan pulang kita. Lantas apa yang harus kita lakukan ketika kita menghadapi challenge gitu ya di dalam proses pulang tadi, Pak Arfan? Ya, yang paling penting sesungguhnya adalah niatnya ya. Kalau niatnya itu kuat ya, apapun tantangan yang kita hadapi itu menjadi kecil. Tantangan itu hanya menjadi besar ketika niat kita tidak kuat gitu. Jadi yang bisa mengalahkan tantangan itu sesungguhnya adalah niat gitu. Niat kita untuk pulang. Tapi terlepas dari itu sesungguhnya pulang itu adalah sebuah kebutuhan sih. Sebuah kebutuhan yang sangat manusiawi ya. Karena kemanapun kita pergi, ya kita mengeksplorasi dunia, ya kita menjelajahi dunia, mencari hal-hal yang baru. Pasti suatu ketika di satu titik itu kita kepingin pulang gitu, karena kita pingin istirahat, ya kita pingin refleksi, ya kita pingin berpikir lebih jauh apakah yang kita lakukan ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Karena kalau kita cuman jalan terus ya, menjelajahi terus ya, mencari hal-hal yang baru terus, tapi kita tidak pernah pulang, kita tidak akan pernah bisa bahagia gitu. Yang membuat kita bahagia itu adalah ketika kita pulang sesungguhnya. Itu Audrey. Ya. Audrey jadi ingat momen kalau misalnya Audrey pulang kampung gitu ya. Nggak melakukan apa-apa aja gitu ya, tiduran aja di kamar. Rasanya tuh sudah sangat nyaman dan bahagia gitu ya. Setelah melalui perjalanan yang panjang, bisa bertemu dengan keluarga, dan bisa menikmati makna rumah yang sebenarnya. Tapi banyak loh Pak Arfan dari kita yang mungkin ketika sudah pulang dengan benar gitu ya, tapi tetap merasa kok kayaknya aneh gitu ya. Banyak hal yang sudah berubah, banyak hal yang sudah berbeda. Ini apa yang salah dan mungkin mindsetnya kah? Atau mungkin karena perubahan yang sudah semakin masif sehingga kita merasa asing gitu ya di rumah kita sendiri, seperti apa Pak Arfan? Ya itu yang sangat disayangkan ya, ketika kita asing di rumah kita sendiri berarti kita sudah menjadi individu yang berbeda gitu ya. Karena rumah itu selalu ngangenin sebetulnya, yang namanya rumah itu selalu ngangenin ya, nggak perlu ngapa-ngapain aja kita udah merasa tentram, udah merasa damai, dan itu hakikat dari rumah yang sesungguhnya. Kalau kita nggak ada perasaan kangen, nggak ada perasaan rindu, itu namanya bukan home. Bukan home, tapi house. Itu bedanya kan, house dengan home. Jadi yang kita rindukan itu sesungguhnya bukan rumah dalam pengertian fisik ya, rumah dalam pengertian dindingnya, ruangan-ruangan di dalamnya, bukan itu. Tetapi yang lebih kita rindukan adalah suasananya sebetulnya, kehangatannya. Jadi apa sih bedanya house dengan home? Kalau house itu bangunannya, tempatnya, lokasinya. Kalau home itu adalah kehangatannya, cinta yang ada di dalamnya. Jadi kalau ada orang yang pulang, kemudian tidak merasakan feel at home, kan bukan feel at house kan? Bahasa Inggrisnya kan feel at home. Berarti dia sebetulnya sedang kekurangan cinta, sedang kekurangan kasih sayang. Dia tidak merasa mendapatkan kehangatan di tempat di mana dia berasal. Gitu. Nah itu adalah siksaan yang sangat besar itu. Siksaan sangat besar itu ketika kita pulang dan kita tidak merasa feel at home, cuma feel at house saja, itu siksaan yang sangat besar gitu. Berarti kita sampai di tempat kita berasal, tapi kita tidak mendapatkan kehangatan di sana, tidak mendapatkan cinta di sana. Itu boleh disejajarkan dengan neraka itu. Iya dong, ya kalau kita kan ketika kita meninggal dunia, ketika kita berpulang ke rahmatullah, kan kita berpulang ke rahmat Allah. Artinya apa? Kita berpulang kepada sebuah tempat yang sangat penuh kasih, penuh sayang, gitu ya, penuh kebahagiaan,
Dan yang memberikan itu adalah sumber dari segala sumber kebahagiaan yang namanya Tuhan gitu. Tapi kemudian kita berpulang ke rahmatullah, tapi kita tidak mendapatkan kebahagiaan gitu. Kita merasa asing gitu. Itu namanya kan neraka. Berarti Yes. pulangnya bukan ke surga, itu pulangnya gitu. Pulangnya ke neraka itu. Ya. Oke. Jadi kita nggak merasa feel at home gitu, walaupun kita pulang gitu. Nah itu analoginya bisa seperti itu gitu. Kalau dibuat sebuah perbandingan ya. Yes. Itu. Oke. Audrey. Nah, ini juga ada respon yang hampir serupa nih ya. Ini curhatan dari Bapak Zainuddin yang ada di Tangerang Selatan. Selamat pagi Pak Arfan. Saya sudah sekitar 3 tahun ya tidak pulang ke rumah orang tua gitu karena adanya konflik yang membuat saya tuh kalau pulang nggak nyaman ya. Jadi jujur saya juga merasa bahwa saya ini sepertinya menghindari konflik gitu ya, nggak berusaha menyelesaikan karena saya tahu pasti akan cekcok dan lain sebagainya dan saya nggak mau menghadapi hal tersebut. Apa saran untuk saya sendiri Pak Arfan yang mungkin ini sangat relate ya dengan momen Lebaran, kita bermaaf-maafan tapi saya jujur masih belum bisa memaafkan hal tersebut. Silakan Pak Arfan. Ya itulah yang namanya neraka kan. Jadi neraka itu nggak hanya ada di akhirat nanti gitu. Neraka juga udah ada di dunia. Apa itu neraka? Neraka adalah ketika kita tidak merasa nyaman ketika kita ada di rumah. Yes. Kita tidak nyaman bahkan ketika kita ada di rumah. Kita tidak nyaman bahkan ketika kita ada di tanah kelahiran kita sendiri gitu. Nah itulah yang namanya neraka. Itulah yang namanya neraka itu. Kan kalau dalam bahasa Arab tuh ada sebuah pepatah gitu ya. Bukan hadis ya. Tapi pepatah mengatakan baiti jannati. Rumahku surgaku. Oke. Rumahku surgaku. Kan mestinya begitu ya. Kalau kita pulang ke rumah ya itu kan surgaku. Aku bebas mau ngapain aja di sini gitu. Aku bebas mau pakai baju apa aja di sini gitu ya. Nggak ada yang bisa ngelarang-larang aku kan gitu. Aku menikmati apapun, bahkan cuman istilahnya cuma leye-leye di tempat tidur aja aku menikmati gitu. Leye-leye dengerin musik aja aku menikmati. Nah itu tanda bahwa kita menghadapi ketentraman, mengalami kedamaian gitu. Nah, itulah yang namanya surga. Maka baiti jannati, surgaku rumahku. Rumahku surgaku gitu. Nah kalau ini kan rumahku nerakaku gitu. Jadi ya caranya gimana ya? Tidak ada masalah yang nggak bisa diselesaikan gitu ya. Mari mumpung orang-orang di rumah Anda, mungkin orang tua, saudara-saudara masih hidup, ya manfaatkan waktu. Karena penyesalan itu selalu lebih besar daripada rasa syukur. Saya ingin ulangi nih kalimat saya ini. Penyesalan itu selalu lebih besar dari rasa syukur. Nah, mumpung semuanya masih hidup, ya, mari temui dengan segala tantangannya, gitu. Mari kita temui, mari kita selesaikan. Itulah yang namanya rasa syukur. Mumpung kita masih punya semuanya itu, orang-orang tercinta. Nah, nanti kalau orang-orang tercinta sudah tiada, sudah mendahului kita, nah, itu baru yang timbul penyesalan. Ketika timbul penyesalan, mau dibayar dengan apapun juga nggak bisa gitu. Nah kalau sekarang mumpung masih hidup ya pulanglah, selesaikan supaya rumahmu menjadi surgamu. Jangan sampai rumahmu menjadi nerakamu. Itu untuk Pak Zainuddin. Oke, jadi jangan ditunda lagi Pak Zainuddin. Mungkin tahun ini bisa pulang ke rumah dan menyelesaikan ya segala challenge. Nah ini ada juga pertanyaan, ini baru masuk dari YouTube kita, dari Irfan Tawakal. Bagaimana mau pulang kalau tidak pernah hijrah nih Pak Arfan? Bagaimana mau pulang kalau tidak pernah hijrah? Saya nggak paham maksudnya apa. Tapi mungkin nanti Pak Irfan ya bisa kirimkan lagi makna pertanyaannya seperti apa. Nah aku izin bacakan. Kalau nggak pergi kali ya, kalau nggak pergi gimana bisa pulang gitu ya? Iya mungkin seperti itu ya. Pulang secara fisik sih enggak gitu, tapi pulang secara hijrah spiritual katanya gitu. Iya, hijrah spiritual. Ya, jadi memang kita memang membutuhkan itu di dalam apapun yang kita lakukan gitu, kita perlu melakukan refleksi gitu terhadap apa yang sudah kita lakukan, sudah kita jalani selama ini dan kita kembali ke titik nol gitu. Yang namanya refleksi itu kan sebenarnya kembali ke titik nol untuk melihat dari awal lagi, mulai dari awal gitu. Itulah yang namanya pulang gitu. Itu yang namanya pulang.
Oke, mungkin sedikit lagi Pak Arfan sebelum kita break. Ini ada respon juga dari Ibu Andita yang ada di Medan ya. Selamat pagi Pak Arfan, selamat menikmati liburan katanya gitu ya. Kalau saya sendiri memaknai arti pulang adalah kembali ke orang-orang yang menjadi favorit saya, kata dia gitu ya. Dan juga pastinya di tempat favorit juga, seperti itu. Kalau saya sendiri pulangnya tahun ini ke rumah keluarga, sudah pasti gitu ya. Walaupun tidak jauh, tapi saya mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik, sehingga pulang itu dengan hati yang bersih dan dengan perasaan yang bahagia. Sehingga ketika saya datang, orang-orang juga merasa bahagia dengan kehadiran saya. Silakan direspon, Pak Arfan. Ya betul, itulah yang tadi disampaikan oleh Kiene dalam lagu Somewhere Only We Know. Jadi ketika pulang itu kan somewhere only we know. Ada sebuah tempat yang hanya kita yang tahu loh gitu. Yes. Makanya saya bilang tadi itu, saya mengingatkan pada istri saya gitu. Makanya saya agak terharu tadi dengan lagu itu ya. Karena ada banyak sekali momen-momen, tempat-tempat yang saya nggak bisa cerita sama orang lain. Karena memang saya perginya cuma sama istri saya ke sana gitu. Dan banyak sekali memori di sana gitu. Nah itulah. Ketika kita bicara mengenai pulang, itu pasti akan menimbulkan keharuan, pasti akan menimbulkan kerinduan gitu ya pada momen-momen spesial, orang-orang spesial gitu. Nah itu namanya surga tuh kalau seperti itu ya. Ketika kita pulang dan merindukan tempat-tempat itu sebagai tempat-tempat yang membuat kita bahagia gitu. Itu Audrey. Oke, nanti kita akan sambung lagi ya Pak Arfan terkait dengan makna pulang ini sendiri, bagaimana kita menjalaninya dan mungkin mempergunakan ya beberapa waktu sebelum kita merayakan hari kemenangan nanti di Idul Fitri, secara spiritual mungkin nanti kita bisa perdalam lagi. Jadi smart listeners yang ingin sharing juga terkait dengan makna pulang versi Anda, boleh di 0812 11 12 959. Kami kembali setelah jeda berikut. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Oke, smart listeners, masuk ke sesi terakhir ya, di mana kita akan menyerap lagi makna pulang yang sebenarnya sehingga proses perjalanan pulang juga bisa berjalan dengan baik dan kita menemukan surga kita masing-masing, smart listeners. Ini ada satu respon yang juga cukup menarik ya, Pak Arfan ya, dari Ibu Regina yang ada di Banjarmasin. Katanya, saya ingin banget pulang gitu ya, ditanda kutipin gitu, Pak Arfan. Cuman saya masih belum tahu tujuannya itu apa gitu. Apakah kita sebagai manusia juga harus memperkuat dan mempertajam tujuan sehingga proses pulang itu jadi lebih mudah, Pak Arfan? Silakan. Sebetulnya agak aneh juga ya kalau nggak tahu tujuannya ya. Nggak bisa pulang ya? Iya, pulang itu sesuatu yang naluri kok. Oke. Ibaratnya kita bertanya, ini tujuan makan apa ya, Audrey ya? Coba kalau saya tanya gitu, tujuan makan apa ya? Biar kenyang. Ya itu nggak usah ditanya kan. Ya. Tanpa bertanya mengenai tujuan makan pun kita sudah terdorong untuk makan. Betul. Karena makan itu adalah sesuatu yang bersifat naluri. Ya. Naluri itu dorongannya datang dari dalam gitu. Jadi tujuan pulang itu apa? Ya nggak usah dijawab itu sebetulnya ya, karena kita akan pulang gitu. Karena pulang itu merupakan sebuah keinginan dari setiap orang untuk bisa kembali ke asal usulnya. Ya pulang itu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa, tentang jati diri, tentang tujuan akhir dari kehidupan gitu. Ya pulang itu ya karena kangen, karena rindu, karena kita ingin melakukan refleksi gitu. Dan pulang itu sesungguhnya adalah sebuah konsep happiness. Nah ini penting sekali ya. Beda dengan pergi. Kalau pergi itu konsepnya sukses. Yes. Jadi ini dua hal yang berbeda ya. Kalau pulang itu istilahnya itu being. Kalau pergi itu doing. Jadi setelah doing itu konsepnya sukses ya. Jadi setelah kita pergi menjelajahi berbagai macam tempat gitu ya, semakin banyak yang kita jelajahi itu semakin sukses kita. Tapi yang menarik, semakin jauh kita pergi, semakin besar keinginan kita untuk pulang, gitu. Karena ketika kita pulang itu kita bisa menemukan kedamaian, kebahagiaan dan ketentraman hanya ketika kita pulang. Jadi feelingnya berbeda ya, feelingnya berbeda. Kalau kita pergi, yang orang yang melakukan sesuatu, yang pergi itu namanya doing. Yang kita lakukan dalam kehidupan ini kan doing. Modenya kan doing, bukan being, tapi doing. Doing itu apa sih? Doing adalah melakukan sesuatu, melakukan eksplorasi, menjelajahi hal-hal yang baru,
berusaha untuk mencapai sesuatu yang lebih baik, itu kan namanya doing. Kita sibuk nih setiap hari kerja terus, itu kan namanya doing. Oke. Nah, feelingnya ketika kita doing itu adalah ambisius, bersemangat, dan kadang-kadang juga gelisah gitu. Itu ketika kita doing, melakukan sesuatu. Tetapi manusia bukan hanya membutuhkan hal-hal yang lebih baik tadi, mencapai sesuatu yang lebih besar, tetapi manusia perlu kembali ke jati dirinya, perlu beristirahat, perlu refleksi, perlu menikmati keberadaannya gitu, perlu merenungkan apakah saya sudah berada di arah yang tepat atau belum gitu. Nah, itulah yang namanya being, itulah yang namanya kembali, itulah yang namanya pulang gitu. Jadi pulang itu sesungguhnya merupakan naluri manusia yang paling dalam untuk bisa merasa bahagia gitu, merasa tentram, merasa damai gitu. Oke. Semakin jauh kita pergi, semakin besar pula keinginan kita untuk pulang gitu. Oke. Pergi itu bagus, bepergian itu bagus. Betul. Explore sana sini, mumpung masih muda gitu ya. Kita menjelajahi hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, hal-hal yang belum pernah kita lihat sebelumnya gitu. Nah, itu adalah kunci kesuksesan. Yes. Tapi ketika kita tidak pernah pulang, maka kita tidak akan pernah merasakan kedamaian dan ketentraman dalam hidup gitu. Betul. Itu Audrey. Yes, dan semakin jauh kita pergi rasanya akan semakin besar rasa ingin pulang ya. Betul. Jadi rindunya makin besar, kehangatannya juga pasti akan sangat dikangenin seperti itu. Ya, nah, betul. Kalau ngomongin tentang konsep bahagia juga Pak Arfan, mungkin mindset kita merasa bahwa harus pulang dulu sampai tujuan dulu nih baru bisa bahagia gitu ya. Karena mungkin proses perjalanan pulang itu kan dilalui dengan mungkin ya bisa dikatakan penderitaan, terus juga kesedihan, tangis, terus juga kepedihan dan lain sebagainya. Apakah kita bisa tetap menciptakan kebahagiaan di proses kita pulang sehingga nanti pas di tujuan kita lebih happy lagi, Pak Arfan? Justru itu perbedaan antara sukses dan happiness. Oke. Kalau sukses itu, apa sih definisi sukses? Sukses adalah sampai tujuan. Betul. Jadi kalau misalnya kita mau pulang nih, saya mau pulang misalnya kemana? Kampung saya. Kampung saya itu suka seneng. Ya, suka gitu seneng. Ya. Oke. Happy place ya. Happy Yes. Bener loh, itu nama kampung saya loh. Itu suka seneng. Jadi udah suka seneng, makanya happiness kan. Double. Udah suka seneng ya. Nah, saya sampai di sana, nah itu namanya sukses. Ketika kita sampai menginjakan kaki di kampung halaman kita, itu namanya sukses. Yes. Sukses adalah sampai di tujuan. Gitu. Kalau bahagia itu bukan sampai di tujuan, bahagia itu adalah di dalam perjalanan. Jadi kalau di dalam perjalanan kita ngomel-ngomel, terus merasa tersiksa, merasa terbebani, gitu ya, macet, capek, panas, gerah, itu nggak ada kebahagiaan, itu namanya gitu. Jadi kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita alami di dalam perjalanan. Sukses adalah ketika kita mencapai tujuan dari perjalanan kita gitu. Itu Audrey. Oke, jadi apa yang kalau orang yang bahagia itu nggak ngomel-ngomel dia, karena dia akan mencapai sesuatu yang dia impikan gitu loh. Betul. So apa yang harus diingat kembali dalam proses mungkin ketika kita udah mau mulai ngomel, udah mau mulai ngeluh nih ya dalam perjalanan yang kita lalui supaya sukacitanya ataupun happy-nya nggak berkurang nanti ketika kita sudah sukses tadi, Pak Arfan. Orang yang bahagia mestinya nggak perlu ngingat-ngingat. Oke. Kalau selalu perlu mengingat-ingat, artinya kita emang nggak bahagia. Belum bahagia, ya. Nggak bahagia. Kalau orang yang bahagia itu nggak usah ingat-ingat, emang dia lagi bahagia kok gitu. Yes. Bahagia itu adalah sesuatu yang nggak bisa dihentikan gitu. Dia lagi bahagia gitu. Tapi kalau saya harus selalu mengingatkan diri saya ya, nanti begini kalau lagi mengalami tantangan, capek, gerah, panas gitu ya. Kemudian saya harus mengingatkan diri saya bahwa begini begitu. Itu namanya bukan orang yang bahagia. Bahagia itu nggak perlu diingetin. Orang yang bahagia itu nggak perlu diingetin karena dia tidak akan lupa wong dia sedang merasakan kebahagiaan itu gitu. Sehingga orang yang bahagia itu bisa menghadapi tantangan seberat apapun karena dia punya sesuatu yang lebih besar yang ingin dia capai gitu. Dia punya misi, dia punya mimpi yang jauh lebih besar gitu. Orang yang tidak bahagia itu selalu tantangannya lebih besar dari mimpinya. Oke. Tapi orang yang bahagia itu mimpinya lebih besar dari tantangannya. Sehingga ketika mimpi lebih besar dia udah nggak ingat itu gitu. Kayak orang ya akan berpulang ya ke rahmatullah ya. Saya nggak tahu ya karena saya kan belum pernah mengalami ya. Tapi berpulang ke rahmatullah itu kan ada rasa sakit ya ketika kita harus ketika roh kita akan keluar dari tubuh kita. Itu kan ada rasa sakit pasti gitu ya. Betul. Tapi kan ketika kita punya mimpi yang lebih besar, ya dibayangkan oleh
Tuhan itu surga gitu ya. Akhirnya kita berpulang dengan tersenyum. Seperti istri saya itu ketika dia berpulang ke rahmatullah itu tersenyum loh. Saya juga kaget gitu. Tersenyum betul-betul. Wajahnya itu senyum gitu. Kenapa? Karena terlepas dari sakitnya berpulang ke rahmatullah itu, sakitnya menjadi tidak terasa karena mimpi yang indah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita gitu. Nih lihat nih, nanti kamu akan pergi ke sini nih tempatnya nih. Kamu bahagia nggak? Sehingga akhirnya mimpi lebih daripada sakitnya gitu. Sehingga akhirnya ekspresinya adalah senyum, ekspresinya adalah kebahagiaan gitu. Jadi orang yang bahagia itu nggak harus diingetin gitu. Kalau kita ngingetin itu berarti kita sedang tidak bahagia atau kita sedang struggle gitu untuk mencapai happiness. Ya, berarti itu momen refleksi lagi ya soal listeners untuk kita bisa mengingat apakah memang kita udah benar-benar happy seperti itu. So mungkin yang terakhir Pak Arfan, karena waktu kita tersisa sedikit, apa yang mungkin harus diingat kembali ya dalam kita memaknai makna pulang, terlebih ini di detik-detik terakhir menuju Hari Raya Idul Fitri yang kita rayakan di minggu depan. Silakan Pak Arfan. Ya, jadi pulang itu selalu identik dengan happiness. Oke. Tidak ada pulang yang tidak happy, gitu. Itulah yang membuat orang jadi mau melakukan apapun dengan biaya berapapun, dengan effort sekeras apapun. Biaya-biaya itu menjadi kecil gitu karena kita sangat mendambakan tempat yang akan kita tuju itu gitu, tempat yang memberikan kebahagiaan kepada kita, yang memberikan kenangan tersendiri kepada kita. Jadi pulang itu tidak pernah identik dengan kesedihan. Pulang itu adalah konsep happiness gitu. Ya. Sementara pergi itu adalah konsep sukses. Ketika kita pergi itu modenya itu adalah doing. Kita melakukan sesuatu, mengekspor sesuatu, menemukan sesuatu yang baru, ingin mencapai sesuatu yang lebih baik, itu kita pergi. Sementara pulang itu, jadi pergi itu konsepnya sukses, konsepnya doing. Sementara pulang itu adalah konsep being. Dan pulang itu adalah konsep happiness. Karena tidak ada pulang yang tidak menggembirakan. Bertemu dengan orang-orang terkasih, merasakan kehangatan, merasakan rumah dalam pengertian home, bukan house, feel at home, ya, membangkitkan kenangan-kenangan masa lalu, ya, itu sesuatu yang kita jalani dengan penuh syukur. Jadi pulang itu konsepnya happiness. Nah, dan yang paling dalam sekali, kepulangan yang hakiki itu adalah ketika kita berpulang ke rahmatullah sesungguhnya. Karena berpulang ke rahmat Allah, berpulang ke rahmat Tuhan. Tuhan itu maha pengasih, maha penyayang, iya kan? Kita berpulang kepada zat yang maha pengasih, maha penyayang, yang merupakan asal-usul kita. Berarti itu sesungguhnya bahagianya mestinya luar biasa itu untuk orang-orang yang berpulang ke rahmatullah. Walaupun, nah ini ada sisi satunya lagi, dari POV-nya, point of view-nya orang-orang yang ditinggalkan, itu sedihnya juga luar biasa. Ketika kita ditinggalkan oleh orang-orang terkasih yang sudah berpulang ke rahmatullah. Tapi dari sudut pandang orang yang berpulangnya, itu mestinya bahagianya juga luar biasa. Gitu. Bahagianya luar biasa, kegembiraannya luar biasa, karena dia menemukan sesuatu yang tidak terikat lagi oleh dimensi ruang dan waktu, yang sangat suci, yang sangat penuh cinta, itulah yang namanya Tuhan. Nah, itulah inti dari pulang yang sesungguhnya adalah ketika kita bertemu dengan zat yang namanya Tuhan. Itu kenikmatan tertinggi di surga adalah melihat wajah Tuhan. Nah, itu pulang yang paling pamungkas tuh itu. Oke. Dan pastinya hari ini kita sudah belajar banyak sekali listeners tentang apa makna pulang. Semoga kita juga bisa menjalani proses pulang kita masing-masing gitu ya dengan baik. Jangan lupa persiapkan bekal yang matang, persiapkan diri, dan juga pastinya niatnya selalu dikencangkan seperti itu. So terima kasih Pak Arfan, insight-nya ini sangat pas banget sama momen Idul Fitri yang akan kita sambut, dan juga minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin ya untuk Anda. Sama-sama, saya juga ingin mengucapkan selamat Idul Fitri untuk teman-teman semua. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan puasa bisa membuat kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Kalau begitu semua listeners, kami pamit. Saya Audrey Juwana. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you want to be happy, be happy now.